Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dio Prasetyo dari program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama mari kita panjatkan syukur dan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, nikmatnya, dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga pada hari ini kita dapat bertemu meskipun melalui rekaman video dalam keadaan yang baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang dengan tema mental health di kalangan generasi muda, pentingnya mengenal, menjaga, dan peduli. Teman-teman yang saya banggakan, ketika mendengar kata kesehatan, kebanyakan orang akan berlangsung berpikir tentang kondisi fisik. Kita akan membayangkan tubuh yang sehat, yang sakit, dan mampu melakukan berbagai aktivitas dengan baik. Nah, namun, tahukah kita bahwa kesehatan hanya berkaitan dengan kondisi fisik? Ada satu hal yang sama pentingnya, yaitu kesehatan mental atau mental health. Nah, kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang mampu mengenal dirinya, mengolah emosi, menghadapi tekanan hidup, menjalani hubungan yang baik dengan orang lain, serta menjalani aktivitas sehari-hari secara produktif. Nah, sayangnya, pembahasan mengenai kesehatan mental masih sering dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Banyak orang beranggapan bahwa membicarakan perasaan sedih, cemas, tekanan, atau merasa tidak baik-baik saja adalah tanda kelemahan. Akibatnya, banyak anak muda itu yang memilih diam, memendam perasaan sendiri, dan berpura-pura terlihat bahagia di hadapan orang lain. Nah, padahal setiap manusia itu pasti pernah merasa lelah, sedih, kecewa, marah, atau kehilangan semangat. Nah, semua perasaan tersebut adalah bagian dari kehidupan dan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Nah, teman-teman yang saya banggakan, kita hidup di era yang serba cepat. Setiap hari kita dihadapkan berbagai tuntutan dan harapan. Nah, sebagai mahasiswa atau pelajar, kita tuh dituntut untuk memperoleh nilai yang baik, aktif dalam organisasi, memiliki berbagai prestasi, dan mempersiapkan masa depan dengan sebaik mungkin. Nah, di sisi lain, perkembangan media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Kita sering melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, ada yang berprestasi, memiliki banyak teman, berhasil meraih berbagai pencapaian, dan terlihat selalu berbahagia. Nah, tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai bertanya kepada diri sendiri, kayak mengapa saya belum seperti mereka, atau mengapa hidup saya terasa tertinggal. Nah, padahal apa yang kita lihat di media sosial itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui perjuangan, kesedihan, kegagalan, dan air mata yang mereka alami di balik layar itu dia sendiri. Nah, kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berharga, dan perlahan-lahan mengalami tekanan mental. Nah, teman-teman, selain tekanan akademik dan pengaruh media sosial, masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan. Selain tekanan akademik dan pengaruh media sosial, masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kesehatan mental generasi muda. Misalnya konflik keluarga, permasalahan ekonomi, pertemanan yang tidak sehat, perundungan, atau bullying. Nah, kekhawatiran terhadap masa depan hingga rasa kesepian meskipun berada di tengah banyak orang. Nah, bahkan dari sedikit anak muda itu yang terlihat ceria di luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang menghadapi berbagai masalah di dalam dirinya. Nah, karena itu kita tuh perlu memahami bahwa kesehatan mental tuh sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika tubuh yang sakit membutuhkan pengobatan, maka pikiran dan perasaan yang terluka juga membutuhkan perhatian dan perawatan.
teman-teman yang saya banggakan, lalu bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental tuh tetap terjaga? Dan sini saya ada beberapa tips. Yang pertama itu belajar menerima diri sendiri. Nah, artinya apa sih? Setiap manusia tuh diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika ada manusia yang sempurna, ada orang yang unggul dalam bidang akademik, ada yang berbakat dalam seni, ada yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum, dan ada pula yang memiliki kelebihan dalam membangun hubungan dengan orang lain. Nah, itu tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa itu berharga. Jadi kita tidak boleh kayak kita tuh nggak boleh banding-bandingin diri kita sama dengan orang lain, karena diri kita tuh beda sama dari orang lain gitu. Nah, nilai diri kita juga ditentukan oleh jumlah pengikut di media sosial, nilai rapot, ataupun seberapa populer kita tuh di lingkungan sekitar. Nah, nilai diri kita tuh terletak pada bagaimana sih kita tuh terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Yang kedua itu jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Nah, banyak tuh generasi muda yang menuntut dirinya tuh untuk selalu sempurna. Ketika mengalami kegagalan, mereka tuh menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Padahal kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Setiap orang sukses tuh pasti pernah mengalami kegagalan, kecewaan, bahkan jatuh berkali-kali. Namun tuh mereka bangkit, belajar, dan menjadikan pengalaman tersebut tuh sebagai pelajaran hidup. Ingatlah bahwa kita tuh tidak harus selalu sempurna. Kita hanya perlu terus bertumbuh dan berproses. Yang ketiga itu berikan waktu untuk beristirahat. Nah, di tengah kesibukan belajar dan berbagai aktivitas lainnya, jangan lupa memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Istirahat bukan berarti malas. Istirahat itu adalah kebutuhan. Melakukan hobi, membaca buku, berjalan santai, berolahraga, berbincang dengan keluarga, atau sekedar menikmati waktu sendiri dapat membantu kita mengurangi stres dan mengembalikan energi. Yang keempat, jangan memendam semua perasaan sendirian. Nah, terkadang tuh yang kita butuhkan tuh bukanlah solusi yang rumit, tetapi seseorang yang mau mendengarkan. Ketika merasa lelah, sedih, atau tertekan, cobalah berbincang pada orang yang dapat dipercaya, seperti orang tua, saudara, sahabat, atau guru, atau konselor. Nah, tidak apa-apa untuk mengatakan saya sedang baik-baik saja. Tidak apa untuk meminta bantuan. Meminta bantuan itu bukanlah tanda kelemahan, justru itu menunjukkan keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, selain menjaga kesehatan mental diri sendiri, kita juga perlu peduli terhadap kesehatan mental orang lain. Terkadang seseorang tuh hanya membutuhkan sedikit perhatian dan kepedulian, kayak sebuah sapaan sederhana kayak hai apa kabar, atau kalimat yang lain kayak kalau kamu butuh teman bercerita, saya siap mendengarkan. Mungkin bagi kita itu hanyalah hal kecil, namun bagi orang lain perhatian tersebut tuh dapat menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti. Mari kita berhenti menghakimi orang lain hanya karena mereka tuh terlihat berbeda. Mari kita berhenti meremehkan perasaan seseorang dengan mengatakan kamu tuh terlalu lebay atau masalah begitu saja dipikirkan. Kita tidak pernah benar-benar mengetahui perjuangan yang sedang dihadapi seseorang. Nah, oleh karena itu kita tuh harus belajar menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih peka, dan lebih mampu memahami perasaan sesama. Oke, teman-teman, masa muda adalah masa yang penuh dengan mimpi, semangat, dan harapan. Namun masa muda juga merupakan masa pencarian jati diri yang tidak selalu mudah. Akan ada hari ketika merasa kuat, akan ada hari ketika kita merasa lemah, dan akan ada harinya juga ketika semua berjalan sesuai rencana. Namun ada pula hari ketika segala sesuatu itu tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Nah, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Jangan takut jika suatu hari kita merasa lelah. Jangan menyerah ketika menghadapi kegagalan. Dan juga jangan menyerah merasa sendirian. Jangan pernah merasa sendirian. Kamu punya teman. Ingatlah bahwa setiap orang tuh
sedang berjuang dengan caranya bermasing-masing. Yang terpenting bukanlah sekedar cepat kita mencapai tujuan, melainkan bagaimana kita tuh tetap melangkah, tetap belajar, dan tetap menjaga diri kita agar mampu menjalani kehidupan dengan sehat, baik secara fisik maupun mental. Nah, sebelum saya akhiri episode ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan teman-teman semua untuk memulai lebih peduli terhadap kesehatan mental. Mari belajar menemani diri sendiri. Mari berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Mari berani meminta bantuan ketika dibutuhkan. Mari menjadi teman yang mampu mendengarkan dan memberi dukungan kepada sesama. Nah, karena sesungguhnya generasi muda itu yang hebat itu bukanlah generasi yang tidak pernah merasa sedih, gagal, atau terpuruk. Generasi muda itu yang hebat adalah generasi yang mampu bangkit dari kesulitan, menjaga kesehatan mentalnya, serta mampu menebarkan kepedulian dan semangat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, demikian pidato yang sahabat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini tuh dapat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesehatan mental itu adalah hal yang sangat penting dan perlu kita jaga bersama-sama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.